Oke, mungkin kalau misalnya sekarang gitu ya Pak, banyak orang yang bukan banyak orang sih, masih orang tuh masih kayak mau invest nih misalnya di saham-saham yang renewable energy gitu, masih berpikirnya oh kayaknya jangka panjang banget, sedangkan nih karena faktor geopolitik ya Pak yang terjadi, emiten-emiten dari energi konvensional itu justru lebih menarik gitu karena seperti yang kita lihat misalnya ada beberapa negara yang tadinya pro sekali dengan EBT, mereka malah membuka kembali misalnya pembangkit tenaga listrik uapnya. Ya, mungkin untuk jangka pendek bisa jadi ya Bu, arti kata EBT ini kan perlu proses juga Bu. Arti kata namanya peralihan teknologi itu kan tidak bicara langsung jadi, perlu proses Bu. Arti kata kenapa negara-negara tertentu yang Bu Olivia dengar itu adalah membuka kembali, dan membukanya itu kan adalah dalam jangka pendek Bu, untuk memenuhi kebutuhan listrik yang tidak mencukupi. Arti kata. Nah, untuk jangka pendek fosil oke, Bu, tidak masalah. Tapi kan kita juga harus memikirkan jangka panjang. Ya, Nah, dalam peralihan teknologi itu tidak pernah mulus, Bu. iya, Langsung jadi, tidak ada. betul. Pasti ada liku-likunya. Tapi yang kita harus yakini, Bu, suatu saat fosil itu akan habis dan tidak ada. Yang ada hanya renewable energy. Nah, ini yang mungkin perlu Gitu. garis bawahi sekali lagi untuk teman-teman ya, mungkin yang belum yakin kira-kira renewable energy itu apakah akan hits di masa yang akan datang, yaitu yang perlu digarisbawahi adalah bahwa energi konvensional akan ada waktunya itu bisa habis. Ya, Pak ya. Pak, ini ada yang komentar ini cukup menarik dari Hapsarire. Jadi dia Ya. bilang kayak sudah punya saham SEMA tapi tidak tahu produk apa yang diproduksi. Ya, SEMA sendiri kami itu berproduksi untuk panel listrik, Bu. Ya, panel listrik dan sekarang masuk ke bidang EBT, khususnya PLTS. Jadi produk kami ada panel, sekarang kami punya produk untuk baterai lithium. Baterai lithium itu adalah ketika PLTS untuk sebagai energi storage, Bu, menyimpan. Ya, mungkin saya jelaskan dikit, kebetulan ada pertanyaan di sini ya. Di Iya, dalam sistem PLTS itu kan ada dua ya Bu, namanya satu adalah on grid, satu off grid gitu kan. Kalau on grid itu adalah menempel ke PLN. Nah, di sana hanya perlu dua produk, namanya ada solar panel dan inverter. Nah, kalau off grid itu berdiri sendiri, itu perlu tiga produk Bu. Nah, solar panel, inverter, dan baterai. Baterai ini adalah energi storage. Ketika siang hari, pagi siang, mungkin dari pagi sampai siang energi dihasilkan bisa disimpan di dalam baterai. Nah, baterai itu nanti akan dipakai ketika matahari sudah tidak ada. Nah, itu bisa dipakai. Jadi ada dua sistemnya, Bu. Nah, salah satu sistem itu memerlukan baterai. Itulah yang kami produksi. oke, Bu Hapsari, semoga jawabannya cukup jelas ya. Jadi setelah ini bisa lebih yakin lagi mungkin untuk menghold sahamnya karena sudah tahu SEMA itu bergerak di bidang apa. Pak, tadi ada pertanyaan di atas, kira-kira ada rencana nggak sih Pak untuk ekspor? Untuk saat ini kami belum, Bu. Kami masih konsen ke pasar lokal. Ya, Tapi lokalnya untuk aja panel belum serap sendiri, semua ya Pak ya? iya. Untuk panel sendiri kami sudah pernah Bu untuk mengekspor. Kami pernah menjual ke Thailand, ke Malaysia, ke Rusia, ke Pakistan, Bangladesh. Nah, kami sudah pernah Bu untuk mengekspor panel listrik. Oke. Nah ini Pak untuk panelnya itu bisa menghasilkan berapa watt katanya? Kita itu bisa besar Bu, bisa sampai 7.400 ampere. Tergantung Bu kebutuhannya. Tapi kalau untuk panel bila sudah terlampau besar biasa masuk ke medium. Kenapa di medium voltage Bu? Karena di medium itu memerlukan kabel yang jauh lebih kecil. Jadi secara kabel lebih murah Oh, dan draw voltage-nya tidak besar. Nah, oke. mungkin di teknisnya seperti itu Bu. Jadi
hampir semua perusahaan perlu panel. Hanya tergantung kapasitas, bila dia besar sekali adalah dari high voltage, bila dia menengah dari medium, kalau tidak terlampau besar dari low voltage. Oke. Nah, Pak, ini menyambung pernyataan Bapak yang tadi, jadi kan SEMA itu bikin baterainya kalau misalnya matahari sudah terbenam, jadi listrik tetap bisa nyala gitu ya. Nah, ini ada Edi yang nanya, baterainya itu untuk rumah bisa simpan berapa kWh? Kalau tidak ada matahari, apakah pakai listrik PLN? Sebenarnya kan gini Bu, tergantung ya pada suatu daerah. Arti kata ketika ada PLN, lebih cenderung orang akan memakai PLN Bu. Nah, jadi sekarang PLN kan ada namanya ekspor import juga Bu, kalau ada PLN. Jadi arti kata ketika kita produksi, kita bisa simpan di PLN. Nah, ketika nanti sudah tidak produksi, kita bisa ambil apa yang kita simpan. Yang tadi saya sampaikan Bu, 1:1. Jadi ya arti kata itu kita bisa letakkan di PLN pertama. Nah, yang kedua alternatifnya bila tidak kita membuat namanya energy storage dengan baterai ini Bu, kita simpan sendiri. Nah, biasa itu kalau simpan sendiri pada daerah yang tidak terjangkau oleh PLN. Biasa orang akan menyimpan sendiri. Daerah-daerah kecil terpencil atau apa Bu. Nah, itu akan simpan sendiri Bu. Jadi bicara besarnya bisa besar sekali. Kalau kita bicara baterai adalah pada berapa lama sebenarnya Bu orang lebih banyak. Misalnya 5.000 watt. Ini 5.000 watt mau disimpan di baterai untuk kapasitas berapa lama? 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Biasa seperti itu Bu. Ya kita bicara. Oke. Pak, kita masuk bahas lagi tentang SEMA waktu IPO nih. Yang saya baca ketika SEMA itu IPO, itu dananya itu kan mau dipakai untuk working capital ya, untuk Ya, betul. kira-kira nih Pak, sudah sejauh mana sih dananya itu dipakai dan dipakainya itu untuk apa saja? Ya, nah di dalam awal IPO kami sudah menyampaikan juga Bu, dana IPO itu akan dipakai pertama untuk sebagai modal kerja dan persediaan. Ya. Yang kedua adalah untuk development, business development. Yang ketiga adalah untuk marketing dan promosi. Nah, untuk bahan baku sendiri kami sekarang sudah menyetok cukup banyak Bu, arti kata kami ingin mendeliver ke customer menjadi lebih cepat. Nah, itu sudah kami lakukan dan untuk modal usaha juga. Yang kedua, untuk pengembangan sendiri kami sudah melakukan pengembangan development untuk panel sendiri dan SPKLU, Bu. Itu sudah kami jalankan. Itu sudah mulai kita develop. Nah, kalau untuk marketing dan promosi itu mungkin standar lah. Cuman nanti ada event-event tertentu kami akan ikut di sana. Mungkin dana yang sudah dipakai sekitar 50% sudah terpakai di sana. Oke, 50% sudah terpakai ya Pak. Biasanya nih Pak, kalau orang yang masuk ke bisnis baru gitu ya, atau misalnya mendiversifikasi lini bisnisnya, itu kan biasanya membutuhkan dana R&D yang cukup besar ya Pak ya. Oh iya, betul. Bagaimana sih kalau SEMA menyikapinya Pak? Ya, sebenarnya R&D ini kan mau tidak mau harus dikeluarkan ya Bu. Karena kita tahu dengan produk yang bagus, dengan harga yang ekonomis, itulah yang diinginkan oleh customer. Jadi kita akan selalu melakukan R&D Bu, menghasilkan pada kualitas produk yang diharapkan dengan harga yang murah. Dan yang kami pelajari dari perusahaan-perusahaan besar Bu, R&D mereka besar sekali Bu. Kemarin kami bicara dengan pihak Huawei sendiri, mereka itu menyisikan 54% Bu untuk R&D. Ya, jadi dan kami meyakini siapa yang bisa unggul di R&D akan menjadi lebih maju Bu.
Menjadi market perusahaan. istilahnya ya. Betul, jadi market leader dan hampir semua perusahaan market leader R&D-nya cukup besar. Oke. Jadi itu memang hal yang biasa ya di bisnis ini Ya, dan di bisnis lainnya ketika misalnya sebuah perusahaan sedang mendiversifikasi lini bisnisnya. Oke, Pak, ada rencana baru nggak sih? Kalau tadi Bapak bilang kan sudah license Siemens, terus juga Hyundai, terus juga ada Huawei gitu. Apakah nextnya ada nama-nama besar lain yang bekerja sama dengan SEMA dari ya segi kami juga lagi bicara dengan beberapa nama besar Bu, khususnya untuk solar panel Bu. Oke. Yang telah saya sampaikan itu kami lagi bicarakan dengan perusahaan yang tier 1 Bu. Di mana tier 1 itu yang grade 1 lah untuk produk-produk tersebut. Ya, arti kata ke depan akan banyak Bu kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan yang pastinya SEMA selalu ingin bekerja sama dengan perusahaan yang market leader Bu. Oke. Karena kita meyakini mereka akan tumbuh berkembang lebih cepat. Ya. Pak, ini mungkin ada yang nanya, Pak Heri Wijaya, katanya, Pak, harga saham bisa ke berapa katanya? Ini biasa nih pertanyaan-pertanyaan netizen nih, Pak. Kalau itu mungkin saya kurang paham ya Bu ya, karena kita dari sisi fundamental Bu, kita hanya bisa menyampaikan fundamental kita seperti apa. Sedangkan saya rasa kalau harga saham itu lebih tergantung pada market ya, bagaimana market menilai. Ya, tapi secara fundamental kita bisa memastikan kita dalam track yang bagus. Jadi memang tugas perusahaan itu adalah dari sisi bisnisnya ya Pak ya, dan fundamentalnya ketika bisnis on track, fundamentalnya juga bagus sesuai, misalnya nanti sesuai dengan yang ditargetkan sama Pak Rudi dengan growth 30-50%, dengan sendirinya harga saham akan diapresiasi oleh market ya Pak ya. Betul Bu. Nah ini ada yang bilang terima kasih nih Pak Ibu Bu Hapsari nih yang tadi, terima kasih Ci Olive dan Bapak Dirut, semoga saya selalu konsisten hijau. Oke, tadi sebenarnya pertanyaannya juga sudah banyak dijawab, baik itu proyek jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya ya dari SEMA sendiri. Mungkin Pak Rudi ada yang mau disampaikan tambahan yang belum ada pertanyaannya? Sorry, tambahan untuk apa nih Bu kira-kira? Kira-kira mungkin yang tadi belum ditanyakan, apakah ada yang mau disampaikan oleh SEMA? Oh, oke. Ya, mungkin ini aja Bu, yang ingin saya sampaikan, teman-teman yang masih ini ya Bu, arti kata belum mengenal EBT itu secara baik, mungkin bisa lebih banyak di dalam buku membaca dan lain-lain juga ada ya Bu, arti kata yang saya harapkan juga ke depan kita semua peduli terhadap lingkungan Bu. Jadi kita bisa memberikan sumbangsi ya, kalau dari sisi kita individu ya kita bisa memasang PLTS di rumah, atau kalau yang di perusahaan bisa program-program EBT ya, perubahan ke tenaga renewable energy lah Bu, biar lingkungan kita ini menjadi lebih bagus Bu. Jadi itu kan untuk kita sendiri, untuk generasi kita berikutnya lah, memberikan manfaat yang lebih. Ya mungkin dari sisi sana Bu bisa saya sampaikan boleh ya. Kesimpulannya untuk teman-teman semua mungkin yang belum paham tentang energi terbarukan bisa cari tahu lebih dalam gitu, tidak perlu belajarnya lewat SEMA apapun itu. Kalian bisa baca di berita sebenarnya seberapa penting sih energi terbarukan itu untuk masa depan kita. Karena seperti yang tadi Pak Rudi bilang, bahwa energi konvensional itu mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun sekarang lebih murah daripada EBT, pada akhirnya nanti akan habis juga, dan yang bertahan hanyalah energi terbarukan. Oke Pak, sebelum penutupan nih Pak,
Ada pertanyaan Ya, terakhir dari Edi Jo. Mungkin ini terkait balance sheet perusahaan ya Pak. Sema punya hutang berbunga nggak Pak? Terus terms of payment dari pelanggannya gimana Pak? semua perusahaan pasti punya hutang ya Bu, saya bilang. Arti kata, nah, term of payment dari pelanggan sendiri, mungkin saya jelaskan sedikit bisnisnya Sema. Arti kata ketika kita membeli produk pasti kita dikasih term oleh vendor lah, kita sebut vendor kita. Dan ketika kita menjual produk, ya kita memberikan term juga. Itu tergantung negosiasi, bisa waktunya 30 hari, 60 hari, 90 hari. Jadi dalam satu bisnis itu sebenarnya umum, Bu. Bicara adalah hutang, piutang itu umum. Nah, cuman yang Yes. kita lihat adalah risknya dari sisi risk. Arti kata kemampuan perusahaan itu pembayaran seperti apa. Nah, itulah yang menjadi kehati-hatian dari perusahaan menentukan berapa lama bisa diberikan tempo. Ya, jadi itu hal yang umum lah, Bu, dalam suatu perusahaan. Oke. Oke, Pak Rudi Hartono, terima kasih atas waktunya, bincang-bincangnya hari ini. Saya Ya, sama-sama, tahu Bu. tentang Sema nih ya Pak ya, jadi lebih tahu hari ini Ya, bisnisnya apa, ya. prospek jangka pendek, proyek jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya seperti apa, pandangan dari perusahaan sendiri terhadap energi terbarukan seperti apa, dan tantangan-tantangannya gitu. Jadi malah habis denger ini nanti saya mau pelajarin lagi lebih dalam tentang EBT dan tentunya tentang SEMA itu sendiri. By the way, mau ingetin untuk teman-teman, ini kita disclaimeran ya Pak ya, bukan bentuk keputusan kalian membeli atau menjual sebuah perusahaan, ini hanya sifatnya edukasi saja.